Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan dan kecukupan. Dan semoga Allah selalu membimbing kita menuju jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Allah jauhkan kita dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat dan mereka yang tersesat. Pada kesempatan di bulan Sya'ban ini, kita akan mengkaji tentang persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pentingnya bulan Sya'ban, karena bulan ini bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu, yakni baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan manusia, bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun tarfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal manusia diangkat kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu ayyarfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku suka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka apabila amal ibadahku diangkat ketika aku berpuasa. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah, Aisyah menyampaikan, hanya di bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh. Dan saya tidak melihat beliau, kata Aisyah, sering berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, puasa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa di bulan Sya'ban. Berdasarkan beberapa riwayat tersebut menjelaskan bahwasanya keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Ada hal yang perlu kita cermati bersama. Kenapa amalan puasa dilakukan oleh baginda Rasulullah di bulan Sya'ban? Bahkan menurut Aisyah, puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah selain Ramadan yang dilakukan secara penuh adalah puasa di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwasanya kita memerlukan sebuah persiapan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ramadan bulan yang mulia. Bulan digambarkan dalam riwayat bahwasanya bulan Ramadan bulan dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya tangan-tangan syaitan, dan bulan di mana satu malam ada yang nilainya dalam ibadah tersebut 1000 bulan. Sehingga kita harus bisa mencermati
amalan di mana ada sebuah malam namanya malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan yang 1000 bulan ini menjadi nilai-nilai yang luar biasa untuk kita perhatikan. Maka daripada itu hadirin jamaah Sabilul Jannah, ketika kita ingin menghadapi Ramadan harus kita banyak persiapan. Seperti ketika kita akan melakukan aktivitas yang sangat-sangat penting, ingin melakukan perjalanan yang panjang waktunya, maka tentu kita banyak melakukan persiapan. Apalagi di Ramadan seperti ini, kita harus banyak melakukan persiapan. Persiapan secara fisik, persiapan secara materi, persiapan secara mental, spiritual. Kita tata hati kita, kita persiapkan mental kita, kita latih diri kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesan yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat yang kita kaji, menunjukkan bahwasanya persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tidak hanya persiapan mental, tetapi juga persiapan fisik, melatih diri dari awal agar kita terbiasa melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan puasa yang penuh kekhusyuan. Apa yang dimaksudkan dengan penuh kekhusyuan? Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa yang menjadikan segenap jiwa dan raga kita turut berpuasa. Dari atas sampai dengan bawah, mata kita ajak berpuasa, menghindarkan diri dari pandangan yang bisa mengundang murkanya Allah, pendengaran, lisan, bahkan sampai dengan kemaluan, hati pun demikian. Kita hendaknya mampu menata diri dan kita ajak seluruh jiwa dan raga kita berpuasa, menghindari dari apa yang bisa mendatangkan murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan mudah-mudahan bisa kita berjumpa dengannya. Ramadan tahun ini semoga kita bisa melaksanakan amalan ibadah di dalamnya. Ramadan pada tahun ini semoga Allah semakin memberikan berkah kepada kita. Maka persiapan Ramadan pun harus kita lakukan semenjak dini. Kita rencanakan, kita tata hati kita. Jangan sampai kita terkaget-kaget ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan. Karena kalau kita perhatikan ada beberapa tipe manusia yang ketika bertemu di bulan Sya'ban dan Ramadan seakan-akan biasa-biasa saja. Walhasil orang yang demikian bertemu dengan Ramadan dari tahun ke tahun, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Hendaklah Ramadan sebagai cara kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan semenjak dini. Rencanakan apa yang ingin kita rencanakan bersama. Yang kita rencanakan seperti Majlis Ta'lim Sabilul Jannah, perencanaan secara jamaah atau bersama-sama adalah menjadikan Ramadan sebagai bulan kita bertadarus Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka insya Allah di bulan Ramadan kita bersama-sama akan menghatamkan Al-Quran. Diharapkan kita mampu menghatamkan Al-Quran secara berjamaah bersama Majelis Ta'lim Sabilul Jannah. Satu hari bisa khatam. Kita berbagi lembaran
halaman dari Al-Quran atau berbagi juz, atau kalau tidak karena terlalu berat, mungkin bisa juga kita berbagi untuk beberapa hari kita bisa menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kemuliaan yang kita miliki, kemuliaan umat muslim. Bacaan yang kita baca menjadi ibadah, dan Al-Quran menjadi cahaya untuk kita, baik akan menerangi kita di dunia maupun menerangi kita di alam kubur dan menerangi pada hari akhir nanti. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah dan segenap pemirsa, ada pula hadis berkenaan dengan pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan berdasarkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban, maka dia Allah mengampuni semua makhluknya kecuali mereka orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik dan orang yang bermusuhan. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan dengan kita memperhatikan bulan Sya'ban ini, kita persiapkan dengan memperbanyak puasa, kita juga menjadi ingat akan hutang-hutang puasa. Tolong ingatkan sanak famili, keluarga kita, bahkan diri, diingat-ingat berapa hutang puasa yang kita punya dari bulan Ramadan tahun yang lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada hutang-hutang puasa yang belum terbayarkan, maka di bulan Sya'ban ini bulan kesempatan kita membayar hutang-hutang puasa. Seandainya kita lupa berapa banyak yang sudah kita tinggalkan, maka kita melakukan perkiraan. Perkiraan yang kita ambil adalah perkiraan yang terbanyak. Mungkin ada yang merasa hutang puasa 5 atau 7 hari, maka sebaiknya ambillah yang 7 hari. Kemudian kita melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban sebagai cara kita membayar puasa Ramadan yang telah pernah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan kekuatan, Allah berkahi kita dan keluarga kita untuk bisa menjalani Ramadan di tahun ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah, memohon kepada Allah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan selalu diberikan kepada kita. Wala hadhihi wa kunatin salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala pujian hanya milik Engkau ya Allah. Kami selalu memohon pertolongan-Mu ya Allah pada urusan-urusan kami ya Allah. Berikan kepada kami jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang qala'nat. Jauhkan pula kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Berkahi pula kami nanti di bulan Ramadan. Dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadikan kami termasuk orang-orang yang mampu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan penuh kekuatan. Kami mampu menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu, serta menjauhi apa yang menjadi larangan-Mu dan larangan Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi keselamatan, berikan kepada kami keselamatan dalam urusan dunia, keselamatan kami nanti di akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka. Jauhkan kami dari azab kubur. Jauhkan kami dari kehinaan di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi rezeki,
Berikan kepada kami dan keturunan kami rezeki yang berkah, bertambah, dan rezeki yang berlimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi keselamatan, selamatkanlah kami dari virus COVID-19. Selamatkanlah kami dari segala macam virus. Selamatkanlah kami dari segala macam bala dan bencana. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemberi kekuatan, jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang Engkau kuatkan tulang-tulang kami, kuatkan fisik kami untuk melakukan ibadah di hadapan-Mu ya Allah, dengan hanya selalu mengharapkan rahmat dan ridha-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan bisa mengambil manfaat dari kajian kita pada hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.